Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar bersama Miss Hilda. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan yang ada di tema 2, subtema 1 dan 2. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Hai anak-anak. Materi yang akan dipelajari di video ini adalah 1. Mengenal aturan dan tata tertib. 2. Aturan yang ada di rumah. 3. Manfaat tata tertib di rumah. Terakhir, etika saat bertamu. Selamat menyaksikan. Mari belajar menaati aturan dan tata tertib bersama Miss Hilda. Anak-anak, dimanapun kita berada, kita tidak akan terlepas dari adanya aturan dan tata tertib. Di jalan raya ada aturan lalu lintas. Di sekolah ada tata tertib sekolah. Di tempat umum seperti stasiun, terminal, bandara, pasti juga ada aturan dan tata tertib. Aturan dan tata tertib itu dibuat untuk melancarkan suatu kegiatan. Dengan aturan dan tata tertib, segala sesuatu akan dapat terlaksana dengan baik. Yuk anak-anak, kita baca dengan seksama teks tentang peraturan di rumah berikut. Kalian bisa membacanya di buku paket kalian pada halaman 16 dan 17. Ayo kita buka dulu. Peraturan di rumah. Agar penghuni rumah merasa nyaman, semua anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Selain itu, perlu diterapkan aturan-aturan untuk anggota keluarga agar tiap-tiap anggota keluarga disiplin dan teratur dalam melakukan berbagai kegiatan di rumah. Di setiap rumah mempunyai tata tertib atau aturan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota keluarga, terutama orang tua. Kegiatan apa saja yang perlu diatur di dalam rumah? Nah, berikut adalah contoh aturan yang biasa diterapkan di dalam sebuah keluarga. Pertama, mengucapkan salam setiap akan pergi keluar rumah. Kedua, mengucapkan salam setiap pulang dari bepergian. 3. Selalu memberitahu atau minta izin jika ingin pergi keluar rumah. 4. Menjaga kebersihan di sekitar rumah. 5. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Merapikan kembali sepatu yang telah digunakan saat pulang sekolah. Nah, anak-anak, apakah sama contoh aturan yang tadi Miss Hilda sebutkan dengan aturan yang berlaku di rumah kalian? Coba sekarang kita berlatih ya. Di halaman 17 kalian bisa mengerjakannya di buku tulis. Silahkan kalian tuliskan 5 peraturan yang ada di rumahmu. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tata tertib di rumah. Berikut ini adalah manfaat melaksanakan tata tertib dan aturan di rumah. Yang pertama, hidup tertib bisa menjadi disiplin. Hidup tertib dapat membangun individu untuk membangun kedisiplinan dalam diri yang akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi. Orang yang hidupnya tertib akan melaksanakan tugas-tugasnya secara teratur dan rapi, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, menciptakan keteraturan dalam hidup. Nah, keteraturan dalam hidup ini nantinya dapat membantu menciptakan harmonisasi dalam hidup agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, membuat lingkungan sekitarnya merasa nyaman. Orang yang hidupnya tertib sesuai dengan aturan akan membuat lingkungan sekitarnya merasa nyaman karena ia rapi dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, salah satu manfaat lain dari hidup tertib adalah membuat hati menjadi lebih tenang dikarenakan ia melakukan segala sesuatu dengan tertib.
Keenam, orang yang sudah biasa hidup tertib di rumah tentu akan mempraktikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketujuh, orang yang terbiasa dalam hidup tertib tidak perlu bergantung dengan orang lain, dikarenakan ia terbiasa melakukan segala sesuatu dengan tertib secara mandiri. Dan yang terakhir, kedelapan, siapa bilang hidup tertib tidak berpengaruh terhadap kejujuran? Hidup tertib tentu saja dapat membantu melatih kejujuran pada setiap individu. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang etika saat bertamu. Kalian bisa membaca pada buku paket kalian pada halaman 82 dan 83. Ayo kita baca bersama-sama. Ayo membaca. Membaca etika saat bertamu. Melanie siang itu bersiap-siap untuk mengunjungi Rasti, teman baiknya. Melanie akan membuat tugas yang diberikan oleh Bu Mirna. Bersama Rasti, Melanie akan membahas tentang peraturan-peraturan yang harus dijalankan jika hendak bertamu ke rumah teman. Mereka membahas sejenak dan berselancar di internet. Mereka menemukan dan meringkas satu artikel menarik tentang aturan-aturan bertamu di rumah orang. Nah, berikut adalah ringkasan mereka. Etika saat bertamu. Nomor 1, jika sempat kalian sebaiknya beritahu dulu lewat telepon bila ingin bertamu. 2, bila telah berjanji datang jam sekian, usahakan tepat waktu ya. Ketiga, jika kalian sudah sampai di rumahnya, mohon bersabar sampai ada yang datang untuk membukakan pintu. Keempat, ucapkan salam. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Bila bertemu penghuni rumah, silahkan ucapkan salam sebagai penghormatan kepada pemilik rumah, sekaligus tanda tamu sudah datang. Yang kelima, sedekat apapun hubungan tamu dengan penghuni rumah, namanya bertamu harus ingat waktu ya, jadi jangan lama-lama. Yang keenam, selama bertamu, kalian jangan memegang barang-barang yang ada di kediaman tuan rumah sebelum kalian mendapat izin dari pemilik rumah. Ketujuh, bersikaplah sopan selama bertamu, terutama bila baru berkenalan. 8. Bila ternyata di rumah yang dikunjungi ada tamu yang lain datang sebelumnya, silahkan kalian perkenalkan diri kepada tamu tersebut. Yang terakhir, 9. Ketika tamu hendak pamit, jangan lupa ucapkan salam. Anak-anak, kalian telah mengetahui tentang aturan-aturan etika saat bertamu. Nah, apakah kalian pernah berkunjung ke rumah teman kalian? Jika pernah, sikap seperti apa sajakah yang harus kalian lakukan? Nah, anak-anak, ketika kalian berkunjung ke rumah teman kalian, kalian harus menjaga sikap sopan santun. Jangan sampai membuat kegaduhan yang menyebabkan repotnya si tuan rumah. Oh iya anak-anak, kalian tidak boleh berteriak-teriak dan bermain-main dengan meloncat-loncat di sofa. Itu tidak baik ya dan tidak sopan. Alhamdulillah, kalian telah menyelesaikan materi hari ini. Anak-anak, jangan lupa ya, jika kalian ingin pergi ke rumah orang lain atau ke rumah teman kalian, silahkan kalian praktikkan ya aturan-aturan yang tadi kita pelajari. Oke deh, sekian pembelajaran dari Miss Hilda, kurang lebihnya Miss Hilda mohon maaf ya. Tetap semangat belajar anak-anakku yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.